Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Eka Putri dengan NPM 1006032000009 dari Farmasi Klinik kelas A Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang swamedikasi sariawan. Sebelumnya, apa sih swamedikasi itu? Swamedikasi adalah proses pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang, mulai dari pengenalan keluhan atau gejalanya sampai pada pemilihan atau penggunaan obat. Nah, umumnya penanganan-penanganan swamedikasi ini untuk mengatasi keluhan dan penyakit yang ringan dan relatif banyak dialami oleh masyarakat, seperti demam, flu, batuk, nyeri, diare, gastritis, penyakit kulit, dan lain-lainnya. Nah, apa sih alasan seseorang melakukan swamedikasi? Karena biaya pengobatan ke dokter itu relatif lebih mahal. Lalu tidak cukupnya waktu untuk melakukan pengobatan ke dokter. Lalu ada juga kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil. Namun perlu diketahui bahwa untuk swamedikasi ini hanya untuk mengatasi keluhan yang ringan. Jika merasa mengalami keluhan yang lumayan berat, segera konsultasikan ke dokter. Selanjutnya, apa sih sariawan? Nah, sariawan adalah radang mukosa mulut atau stomatitis yang biasanya itu berupa bercak putih kekuningan. Nah, biasanya radang mukosa ini dapat menyerang pada semua usia. Jadi, untuk sariawan ini tidak mengenal usia, bisa dari yang kecil, anak kecil, hingga lansia, teman-teman. Nah, untuk mengobati radang tersebut, biasanya kebanyakan masyarakat melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi dengan datang ke apotek atau toko obat lainnya untuk mendapatkan obat yang diinginkan. Nah, apa sih faktor seseorang bisa terkena sariawan? Hal ini karena defisiensi vitamin seperti zat besi, asam folat, vitamin B12, alergi, imunologi, dan lain-lain. Nah, biasanya seseorang bisa terkena sariawan juga karena kelalaian sendiri. Misalkan tidak sengaja tergigit lidah, tidak sengaja tergigit bibir. Nah, itu bisa dapat menimbulkan sariawan dan orang-orang yang menggunakan behel pun lebih sering terkena sariawan. Lalu, adapun terapi-terapi yang bisa digunakan untuk menangani sariawan. Nah, untuk menangani sariawan ini ada dua terapi, bisa terapi non-farmakologi dan juga bisa terapi farmakologi. Contohnya, untuk terapi non-farmakologi yaitu mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C dan vitamin B12 karena seperti yang kita ketahui bahwa sariawan ini terkena karena kekurangan vitamin C dan vitamin B12. Apa sih contohnya? Contohnya itu ada jeruk, pepaya, stroberi, kiwi, nanas, dan lain sebagainya. Masih banyak buah-buahan yang mengandung vitamin C dan vitamin B12. Jambu biji juga sama. Nah, em, yang kedua itu bisa dengan mengkonsumsi banyak air putih dan istirahat yang cukup. Lalu hindari makanan-makanan yang panas dan setelah mengkonsumsi makanan panas langsung minum air dingin. Nah, itu harap dihindari. Lalu adapun terapi farmakologi untuk sariawan ini ada betadin obat kumur. Nah, untuk betadin obat kumur ini mengandung em, povidone iodin 0, maaf, povidone iodin 1%. Nah, di mana indikasi betadin obat kumur itu eh, obat kumur antiseptik untuk rongga mulut seperti gigi berlubang, gusi bengkak, sariawan, lalu bau mulut, napas tak segar, seperti itu. Nah, untuk penggunaannya betadin ini
betadine obat kumur ini digunakan dengan cara menuangkan isinya ke dalam tutup botol, lalu dikumur-kumur selama kurang lebih 30 sampai 60 detik. Lalu setelah itu dikeluarkan. Nah, untuk betadine obat kumur ini bisa digunakan 3 sampai 5 kali dalam sehari. Lalu yang kedua, oh ya untuk betadine obat kumur ini saya cantumkan yang em, berwarna biru. Lalu yang kedua ada Nkasari yang berwarna hijau. Nkasari ini indikasinya dapat membantu mengurangi sariawan, membantu menyegarkan mulut, dan juga mengurangi bau mulut. Nah, selanjutnya ada Minosep yang berwarna merah. Nah, untuk Minosep ini mengandung chlorhexidin, glukonat 0,1% dan 0,2%, di mana untuk Minosep ini cara penggunaannya sama dengan betadine obat kumur, yaitu dengan dikumur eh, selama 1 menit. Nah, namun untuk penggunaannya itu 2 kali sehari. Nah, adapun indikasinya itu mencegah gingivitis, sariawan, bau mulut, menghambat pembentukan plak, dan juga untuk memelihara kebersihan mulut. Lalu yang terakhir ada antiseptik tenggorokan atau SP Troches Meiji. Nah, untuk SP Troches Meiji ini mengandung SP Troches Meiji ini mengandung dequalinium klorida 0,25 mg, di mana indikasinya itu untuk infeksi bakteri dan jamur pada rongga mulut dan tenggorokan. Nah, untuk SPTRCS ini bentuk sediaannya itu tablet hisap. Jadi, tablet yang tersedia itu dihisap selama kurang lebih 3 sampai 4 jam. Nah, untuk penggunaannya tidak boleh dalam sehari itu tidak boleh lebih dari 8 tablet. Nah, dari eh, terapi-terapi yang telah direkomendasikan ini untuk swamedikasi harganya cukup terjangkau sehingga mendukung untuk seseorang swamedikasi terhadap sariawan. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.